Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gosip kali ini gue mau menceritakan tentang pengalaman pribadi yang gue alamin sendiri. Kejadian ini sekitar tahun 2016. Gue bekerja sebagai SPG, yang dimana sebagai SPG harus siap ditempatkan di beberapa tempat sesuai kebutuhan kantor. Saat itu gue ditempatkan di toko kecantikan yang berada di pinggir jalan. Tokonya itu bentuk ruko 2 lantai. Untuk lantai pertama ada toilet karyawan, ruangan karyawan, dan semua barang jualan yang ditempatkan. Untuk lantai 2 ada toilet khusus customer dan ruangan besar kosong aja. Pihak perusahaan yang menyewa itu menjadikan lantai 2 ini sebagai ruangan serbaguna. Berarti lebih sering gua dan rekan kerja beraktivitas di ruangan lantai pertama. Paling untuk seminggu sekali bergantian tugas piket bersih di lantai 2. Selama beberapa minggu gue bekerja di toko itu, gue terbilang biasa aja, gak pernah ada gangguan apapun. Cuma memang gue pernah mendapatkan info dari tetangga warung kalau di toko gue bekerja itu ada sosok. Jadi warung itu berada di seberang toko gue. Saat itu malam sekitar jam 11-an. Posisi toko udah tutup. Di situ mereka yang berada di warung seberang toko melihat ada sosok wanita berdiri di lantai 2. Tapi saat itu gue hiraukan cerita itu. Gue mikirnya mereka cuma nakutin. Ternyata sepertinya benar apa kata tetangga warung itu. Gue dan beberapa rekan yang bekerja pernah mendengar dari lantai 2 ada aktivitas seperti suara langkah yang suaranya itu duk-duk dan seperti barang digeser, padahal jelas-jelas di lantai 2 itu gak ada barang atau rak. Mungkin ini cerita klimaksnya, karena seumur hidup gue baru kali ini gue benar-benar percaya. Malam itu gue berjaga 3 orang di toko. Di jam 10 kurang saat toko mau tutup, ada customer yang izin ke toilet karena anaknya ingin buang air kecil. Karena posisi di situ ada kepala toko gua, otomatis dia perintahin gua buat anterin ke toilet customer yang di lantai 2. Mungkin kalau nggak ada kepala toko gua, udah gua anterin customer ke toilet karyawan aja. Posisi di situ sebenarnya gue takut, cuman karena ini perintah, mau nggak mau gue lakuin. Akhirnya gue ke atas antar customer dan menyalakan lampu, yang dimana memang lampu lantai 2 nggak pernah kita nyalain. Saat itu aman sampai gue selesai temenin customernya. Singkat cerita, sesampainya gue di rumah, posisi kamar gue di tengah dihampit 2 kamar. Saat gue lagi bersihin makeup di kaca sambil duduk, yang dimana posisi belakang gue itu pintu kamar yang kebuka, cuman gak lebar banget. Otomatis gue ngaca, dan pintu itu kelihatan dari kaca. Dan saat gue lagi bersihin wajah, gue ngelihat ada orang yang lewat depan pintu kamar gue dari kamar depan ke arah belakang. Di situ gue masih cuek aja, karena gue pikir gue keluar kamar mau ke belakang, soalnya jalannya normal. Di situ gue sebenarnya mikir, loh kok nggak ada suara pintu kamarnya ya? Beberapa detik dari kejadian itu, gue melihat ada yang lewat lagi dari belakang ke arah depan. Cuman kali ini jalannya lebih lambat dari sebelumnya. Posisi dari kaca gue melihat hanya setengah badan ke atas aja. Gue tungguin, tapi kok pintu kamar gue nggak kedengaran ya? Di situ gue langsung naik kasur, ngintip ke pintu, dan gue yang gue cari nggak ada masuk pintu kamarnya. Akhirnya gue keluar kamar dan gue kaget ngeliat gue lagi tidur di depan TV, depan kamar gue. Dan pas gue lihat arah ke depan rumah, di situ ada kursi tamu Betawi yang salah satu kursinya menghadap ke kaca dalam rumah. Gue ngeliat ada sosok wanita yang duduk diam seperti sambil melihat gue dari arah luar gitu. Sontak gue langsung ketakutan lari ke dapur, yang di situ ada nyokap gue. Gue bilang ada orang yang duduk di depan rumah, dan pas gue lihat lagi berdua di situ gue nggak ngeliat ada apa-apa. Gue berpikir apa sosok yang ada di toko itu ikut gue pulang. Di situ gue baru sadar kalau mungkin gue nggak permisi. Terus yang dimana posisi gue lagi haid dan posisi di malam Jumat.
Sekian cerita pengalaman yang benar-benar gue alamin seumur hidup gue. Semoga kalian suka. Kalian juga boleh kok kalau punya cerita horor bisa kirim ke DM Instagram kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.